Oke. Kita pakai yang periodik aja ya, contohnya ya. Di sini ada ending inventory 5.100.000. Ya. Pak, karena itu kata-katanya adalah ending inventory, harusnya ini yang nanti masuk di laporan keuangan yang namanya apa? Ini masuk di laporan keuangan apa? Inventory. Ini masuk di statement of financial position atau balance sheet. Kalau Anda bilang laba rugi itu yang ini nih, ini yang masuk di income statement. Ya. Oke, harusnya ini yang masuk di statement of financial position. Harusnya. Kan ini ending inventory, termasuk kalau yang ini berarti angka ini nih. Ini yang harusnya masuk ke statement of financial position atau balance sheet. Tapi chapter 9 bilangnya enggak otomatis. Tidak otomatis angka ending inventory yang kita hitung pakai FIFO, pakai average, mau dia periodik atau perpetual, atau pakai specific identification, tidak otomatis ending inventory-nya masuk ke laporan keuangan. Masuk ke neraca, enggak otomatis. Satu yang perlu diingat sebelum masuk chapter 9, ending inventory ini, termasuk yang tadi punya Vania dilihatin ya, dan juga ending inventory ini yang disebut sebagai cost. Simpan itu ya. Jadi chapter 8 itu kita menghitung termasuk membuat jurnal ya untuk menentukan ending inventory dan COGS. Nah, ending inventory yang kita hitung di chapter 8 ya, itu yang disebut cost. Simpan itu dulu untuk nanti kita tahu apakah betul cost, ending inventory yang cost itu yang kemudian akan kita sajikan di neraca. Nah, ketika kita akan menulis atau menyajikan angka inventory di neraca, ini yang harus jadi patokan. Kalau accounts receivable disajikan di neraca pakai NRV. NRV itu dihitung dengan cara grossnya AR dikurangi AFDA, sudah ahli gitu ya. Nah, kalau yang namanya inventory, dia tidak pakai cost. Dia nggak otomatis pakai cost, C ini cost. Tapi membandingkan cost dengan NRV. Jadi nanti kita di chapter 9 tugas kita adalah menghitung NRV. Ya, menghitung NRV. Mana yang lower di antara dua ini, itulah yang nanti akan masuk ke balance sheet, masuk ke neraca atau statement of financial position. Mana yang lebih rendah di antara dua ini. Jadi aset itu kan ada macam-macam. Waktu kita mau tulis angkanya di neraca, kita harus baca teorinya. Dia harus disajikan berdasarkan apa ya? Nah, tadi katanya AR pakainya NRV. Nah, ini kalau inventory pakainya LCNRV, lower of cost or NRV. Kenapa sih nggak pakai cost aja? Kenapa nggak pakai angka 4650 atau pakai angka 5.100.000? Oh ya, sebelum lebih jauh saudara-saudara, mana yang mau kita pilih antara dua ini tergantung judgement perusahaan. Mana yang menurut perusahaan paling pas dipilih. Mau pakai yang FIFO atau average atau periodik perpetual, tergantung apa metode yang Anda pilih. Itu namanya judgement perusahaan. Jadi ini pilihan sebenarnya angka ini. Termasuk kalau mau pakai specific identification boleh aja. Selama barang Anda barang yang kayak apa kalau pakai spesifik? Ini kan kalau barangnya mirip-mirip spesifikasinya, kayak spidol itu sama semua kan. Tapi kalau barang Anda unik, kayak perhiasan, contoh yang sering dipakai, itu mau nggak mau Anda harus pakai specific identification. Ya. Sekali lagi, pertanyaannya adalah kenapa sih bukan angka yang sudah dihitung pakai metode-metode ini yang masuk ke neraca? Karena di sini dia katakan bisa jadi loh. Nilai yang kita hitung 4650 ini kan kayak harga beli ya. Harga beli itu kan
Kalau kita jual seharga itu pun kita belum dapat untung kan ya? Betul nggak? Kita masih BEP lah. Iya kan? Hitungnya ini kan pakai harga beli. Yang dihitung pakai harga jual itu namanya apa? Sales revenue. Nah, harga beli pun itu bisa jadi di pasar nilainya turun. Tadi contoh saya sini harga jualnya 20.000. Jangankan ngomong harga jual, barang ini kalau kita cari di pasar ke penjual yang sama bisa jadi udah turun harganya. Jadi otomatis nggak mungkin saya bisa dapat harga jual 20.000. Bahkan bisa jadi saya rugi. Ya, bisa jadi saya rugi. Atau pertanyaan lebih lanjut gini, seyakin apa kita, seyakin apa Anda kalau Anda jadi penjual dengan data seperti ini, Anda bisa jual minimal sama kayak ending inventory-nya. Anda punya toko, ini catatan inventory Anda, anggap aja 20.000 ini harga jual yang bisa naik turun ya. Tapi ini kan sudah pasti kita belinya kan datanya ada ya. Pertanyaan saya yakin apa Anda bisa jual, ini kan sisa inventory Anda ya 4.650.000. Seyakin apa Anda bisa jual ke pasar, harganya minimal 4.650, nggak mungkin di bawah itu. Yakin nggak? Ada nggak yang bisa mastiin saya pasti nggak rugi? Minimal BEP, apa saya Pak Pu ya apa? Itu ya sama. Kalau Anda nggak yakin, dan memang pada dasarnya kita nggak bisa yakin, maka mau nggak mau kita harus hitung yang namanya NRV. Nggak bisa pakai cost. Makanya di neraca nggak otomatis cost ini yang masuk. Ini konsep di akuntansi yang namanya apa? Aset nggak boleh dicatat terlalu besar. Ketika kita ragu-ragu aset itu bisa kita dapat sesuai jumlah tertulisnya, maka sajikan dia lebih kecil. Itu konsep apa? Sudah beberapa pertemuan saya sering ngomong, konsep apa itu? Sebaliknya kalau Anda punya hutang, terus Anda ragu apakah nilainya segitu atau lebih besar, justru hutang harus disajikan lebih besar. Konservatif. Ya, konservatif itu kita jangan kasih harapan lah ke pembaca laporan keuangan. Kan ini aset. Aset kalau besar, orang kan berharapnya dia bisa dapat uang 4.650 minimal. Ternyata kan kita nggak yakin. Jangan ditulis 4.650. Jangan langsung ditulis 4.650 maksudnya ya. Dihitung dulu, bandingkan dulu dengan NRV. Karena konservatif mengatakan demikian. Ya. Nah, NRV, net realizable value, rumusnya itu ini. Ini rumusnya. Diingat-ingat ya. Ini NRV-nya inventory loh ya, beda dengan NRV-nya AR. Anda sudah sangat paham NRV-nya AR. NRV-nya inventory itu mengatakan gini. NRV adalah harga jual, kalimat lengkapnya sih estimasi harga jual. Jadi Anda mau jual barang Anda berapa? Di pasar itu laku berapa kira-kira barang Anda? Bukan harga beli loh ya. Di sini saya tulis berapa harga jual kita? 20.000. Dikurangi berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk barang tadi terjual. Kan kalau kita mau jual barang minimal ada iklan umpama. Ada biaya angkut mungkin. Pokoknya biaya yang kita keluarkan untuk kita bisa dapat 20.000 itu berapa sih? Di soal ini belum ada karena ini masih chapter 8, chapter 8. Kalau nanti soal chapter 9, maka informasi soal biaya ini harusnya ada. Kalaupun ini enggak ada, berarti NRV sama dengan harga jual, gitu ya. Padahal nggak mungkin ya, karena jual barang pasti ada biaya lagi yang keluar, biaya angkut, biaya iklan, mungkin asuransi kita yang tanggung gitu ya. Nah itulah NRV, ya itulah NRV. Nah ini ada ilustrasi sederhana. Ada kos 950. Diketahui 950. Tapi ini sebenarnya bisa dihitung pakai apa? Soal ini mengatakan ada inventory kosnya 950. Diketahui. Tapi sebenarnya bisa dihitung pakai apa? Halo? 950 ini sama kayak angka mana di papan tulis kita?
Sama kayak angka 5.100.000 atau 4650. Jadi ini sebenarnya kalau dipakein metodenya chapter 8, itu hitungnya ya tergantung tugasnya pakai FIFO kah, pakai average kah, spesifik kah. Di sini langsung diketahui gitu ya, paham ya? Jadi 950 itu diketahui di sini. Tapi nanti kalau ada soal Anda diminta menghitung, harusnya udah bisa wong kita sudah lewatin chapter 8. Gitu ya, makanya ini tadi saya kasih kata cost yang saya lingkari itu 4650 dan itu cost. Nah, ini dikatakan costnya 950. Ini ending inventory. Wis nggak usah pusing dia pakai FIFO kah, average kah. Nah, ada harga jual 1000. Ini sama kayak 20.000 di sini, ya kan? Yang nggak ada di sini, yang belum ada di sini adalah ada biaya untuk menjual barang. 150, ini namanya cost of completion. Jadi supaya barang bisa dijual, bisa siap dijual, supaya dia komplit, lengkap, kita keluarin uang 50. Terus ada biaya penjualan 200. Nah, berarti kita sudah bisa ngitung NRV. NRV-nya adalah 1000 kurangi 250. Berapa tuh? 750. Itu NRV kita. Jelas ya ngitung NRV ya. Sebenarnya sesimpel itu. Sesimpel itu. Cuma nanti ada kembangan-kembangannya lah. Karena kalau cuma sampai sini selesai udah kelas kita. 750 tinggal dibandingkan dengan apa? 750 tinggal dibandingkan dengan apa? Cost. Costnya sudah ada di sini, 950. Udah selesai kan? Nanti ada kembangan-kembangannya. Pertanyaan saya sekarang, berapa nilai inventory yang akan benar-benar disajikan di neraca berdasarkan PPT kita? Berapa angkanya? 950 atau 750? 750, karena ternyata NRV-nya lebih rendah. Tapi jangan dulu deh sampai situ, pokoknya saya mau pastikan kita semua sudah paham apa itu NRV. Ada pertanyaan dulu? Berarti karena awalnya inventory kita, ini semua udah di jurnal enggak ini? Ini kan kita ngitung, ini kira-kira udah di jurnal enggak ini? Udah ya, tadi kan sudah saya bahas jurnalnya ya. Berarti angka 950 itu kan sudah di jurnal. Ternyata setelah kita hitung ulang, bukan 950 yang masuk neraca, tapi 750. Berarti ada selisih berapa? 200 itu harus dibikinin jurnal apa? Penyesuaian. Berarti inventorinya nanti ada di debit atau kredit? Inventorinya nanti di debit apa kredit? Kredit lah, uang nilainya menurun dari 950 jadi 750. Gitu ya. Nah ini namanya nih, loss on inventory write down tuh, 200. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ini contoh di dalam notes, di disclose atau diungkapkan bagaimana implementasi dari lower of cost or NRV. Perusahaan ini Nokia mengatakan inventory saya dicatat pakai lower of cost or NRV. Cost-nya pakai apa ini? Ngitung ending inventory-nya dia pakai apa ini? FIFO, ya kan? Jadi yang kita pelajari di kuliah itu prakteknya adalah nanti diketahui. Kalau di soal kan ada ya, soal apapun itu diketahui, itu ada di notes itu yang diketahui. Ya. Oke. Kayaknya menentukan cost-nya sudah, jadi ini saya hapus biar kita fokus ke membandingkan cost kita dengan NRV. Silakan sebelum lebih lanjut ada yang mau ditanyakan. Nah ini mulai masuk ke kembangan-kembangannya gitu ya. Apa level lanjutan lah, kalau tadi mungkin level easy, level basic, ini masuk intermediate atau bisa jadi advance untuk ngitung NRV. Perusahaan ini punya 5 produk.
Makanan. 5 produk makanan. Di sini sudah lengkap. Ada cost-nya, ada NRV-nya. Ya, ada cost-nya, ada NRV-nya. Sudah tinggal dibandingkan. Merah ini maksudnya lebih rendah tuh. Untuk yang pertama dan kedua ternyata lebih rendah cost-nya. Kalau 3-5 lebih rendah NRV. Berarti nilai yang akan disajikan di neraca nanti 384. Itu ya. Kok masih gampang Pak? Nah, kita lihat lagi ya lanjutannya. Cara yang tadi kita lakukan dengan membandingkan satu-satu produk ini, itu yang disebut pendekatan individual. Jadi ngitung NRV, bandingkan cost dan NRV, itu pakai individual. Ya, pakai individual. Tapi ada cara kedua, kita ngitung atau bandingkan cost dan NRV itu pakai kelompok. Jadi 5 produk tadi oleh perusahaan ini dibagi 2 kelompok besar. Ada kelompok yang dibekukan, ya, makanan ini dibekukan. Ini apa nih? Ini kan buah atau sayur ya. Ada yang masuk dikalengkan ya. Ini dikalengkan. Jadi 2 yang terakhir dikalengkan ini dibekukan. Nah, 3 ini tim frozen itu di total cost-nya berapa, NRV-nya berapa. 2 ini tim kaleng, can itu cost-nya berapa, NRV-nya berapa. Yang dibandingkan bukan lagi satu-satu tapi cost dan NRV per kelompok. Namanya aja kan pendekatan kelompok atau grup. Oh kalau yang tim pertama itu 230 karena lebih rendah cost-nya. Tim kedua NRV-nya yang lebih rendah. Udah di total aja. Berarti yang masuk di neraca itu 394 inventory kita. Atau kalau mau pakai pendekatan lain, pendekatannya tidak lagi satu-satu, tidak lagi per kelompok, tapi langsung total. Total cost 415, total NRV 434, berarti yang dipakai 415. Nah, 415-nya pindah sini. Jadi ini ngitung perbandingan cost dan NRV, tapi mau satu-satu kah? Mau per kelompok kah? Atau langsung lihat total? Di praktik sih lebih banyak satu-satu. Di soal tergantung permintaan soal. Bisa jadi 3-3-nya diminta. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah di antara 3 pendekatan ini mana yang butuh jurnal penyesuaian? Tadi jurnal penyesuaian itu untuk mencatat kalau ada rugi karena penurunan nilai, ya kan? Nilai inventory yang awalnya pakai cost, ternyata NRV-nya lebih rendah. Nah pertanyaan saya, di antara 3 pendekatan ini, mana yang harus pakai jurnal penyesuaian? Individual kah, grup kah, atau total? Yang mana Vero? Total butuh jurnal penyesuaian. Karena nah ya, kalau saya tanya apa dong jurnal penyesuaiannya? Apa dan apa yang kamu bandingkan untuk buat angkanya, pengukurannya? Saudara-saudara, jurnal penyesuaian tadi itu kan dibuat karena apa? Ternyata NRV kita lebih rendah dari cost kita kan? Ini yang sudah terlanjur di jurnal tuh, yang chapter 8. Sudah kita hitung pakai Vivo kah? Di sini contohnya tadi Vivo ya. Atau average kah? Ternyata nilainya turun jadi 750. Makanya butuh jurnal untuk ngakuin loss ini nih. Nah sekarang saya balikin lagi ke sini. Mana yang butuh jurnal penyesuaian? Kata Vero yang ini. Saya tanya dulu, berapa sih cost of inventory sebelum kita bandingkan dengan NRV? Berapa cost of inventory sebelum kita bandingkan dengan NRV? Atau dengan kata lain, kalau kita pakai chapter 8, belum lihat chapter 9, berapa sih ending inventory? Ada angkanya di situ, tinggal dijawab. Berapa ending inventory based on chapter 8? Hah? Yang ini toh.
Iya enggak? Di total semua ketemu 415 kan? Betul ya? Ini chapter 8 kita. Berarti kalau saya kembali ke pertanyaan saya, di antara 3 metode ini, mana yang butuh jurnal penyesuaian? Inventory total butuh enggak? Enggak butuh karena nilainya sama. Yang ternyata lebih rendah itu adalah yang kalau pakai individual atau grup. Gitu ya Vero ya? Tangkap ya maksudnya ya? Yang lain? Ya sorry ya, tolak ukurnya aja bingung gimana yang... Enggak, silakan bertanya. Jadi yang ada di neraca kita sebelum kita lakukan perbandingan dengan NRV itu yang ini nih, 415. Ini tuh masing-masing dihitung pakai Vivo kah, average kah, cara tadi yang ada di papan itu loh. Nah sekarang dikasih informasi tambahan, ada NRV-nya loh. Ya wis, kalau mau dibandingkan satu-satu, berarti yang dipakai 384, berarti kamu harus bikin jurnal untuk ngurangin 415 ke 384. Enggak ah, satu-satu terlalu detail, tak buat per grup. Oh tetap aja lebih rendah NRV-nya, berarti ini tetap harus buat jurnal penyesuaian. Tapi kalau ternyata pakai pendekatan total, ternyata NRV lebih tinggi, cost-nya yang dipakai, berarti ini nggak perlu jurnal dong, 415 sama kayak 415. Gitu ya. Ya Pak, ingat-ingat gini aja, kalau NRV lebih tinggi, berarti yang masuk ke neraca itu cost, maka nggak perlu jurnal penyesuaian. Selain itu, kalau selain itu berarti apa? NRV-nya lebih rendah, kita butuh jurnal penyesuaian. Udah itu aja diingat-ingat. Nah ini nih, pakai individual item nih. Secara umum pakai item by item, pajak juga pakai individual item. Kalau di Indonesia pakai apa? Di antara 3 ini, pajaknya. Wahai anak pajak, atau yang sudah belajar perpajakan, inventory itu pakai pendekatan individual, major atau total? Waktu mau ngitung pajak. Total, ada gitu? Di pasal berapa undang-undang PPH? Saudara-saudaraku, ingatlah ketentuan pajak Indonesia tidak mengenal NRV. Inventory itu selalu harus dihitung, disajikan di SPT pakai cost. Jadi pertanyaan pakai ini atau total itu pertanyaan jebakan. Karena jawabannya adalah nggak ada NRV di pajak di Indonesia. Ya, berarti belajar perpajakannya masih belum menjiwai. Ya, oke. Lihat nih, kita belajar jurnalnya sekarang. Ada COGS sebelum, halo? Ini COGS yang dihitung pakai metode tadi di papan itu loh. Tadi ada kan ya? Nah, ada COGS yang dihitung pakai Vivo kah, average kah, spesifik kah, itu 108. Ending inventory pakai metode macam-macam tadi, itu 82. Saya tanya sekarang, sebelum jauh kita bandingkan dengan NRV. Berapa goods available for sale? Berapa goods available for sale? Ini ditambah toh. Betul ya? Ini kan goods available for sale. Itu pertanyaan chapter 8. Jadi sambil belajar chapter 9, saya review lagi chapter 8. Ini goods available for sale. Oke, lupakan chapter 8. Ya. Sekarang chapter 9 mengatakan, setelah kamu ngitung pakai Vivo atau average atau spesifik, itu ada informasi baru, NRV inventorymu itu 70. Ingat, kalau NRV lebih rendah dari cost, berarti kita harus bikin jurnal penyesuaian. Nah jurnal penyesuaian ini ada 3 metode. Wah banyak ya yang harus diingat-ingat. Ada 3 metode. Metode pertama disebut metode loss. Kenapa disebut metode loss? Karena yang kita debit itu loss. Hafalin nih. Atau ya segera cari tahu di mana slide-nya gitu ya. Kalau slide saya nggak tahu gimana caranya kasih tick mark gitu kan. Ini nama akunnya. Kerugian karena penurunan inventory ke NRV.
Kreditnya apa ya? Inventorinya berkurang. Buku besar inventory yang awalnya 82, itu kita kredit 12, sekarang tinggal 70. Itu loss method. Metode kedua namanya COGS method. Ini yang harusnya paling gampang. Kenapa? Karena ini mirip kalau kita apa? Jual barang, ya kan? COGS to inventory kan? Itu yang lebih relate, lebih dekat lah. Tapi saudara-saudara, metode yang disarankan secara teori bukan dua ini. Tapi yang namanya, saya agak lompat, yang namanya allowance method. Jadi loss tapi kreditnya bukan inventory melainkan allowance. Debitnya sama kayak ini. Tapi kreditnya bukan inventory melainkan allowance. Allowance to reduce inventory to NRV. Jadi ada 3 metode ya. Ada 3 metode dan secara teori metode ketiga. Berarti kalau saya anggap aja soalnya esai, Anda diminta bikin jurnal, berarti Anda harus buat yang ketiga. Kalau Anda pakai 1, 2 secara praktek benar, tapi secara teori saya nggak kasih nilai atau mungkin nilainya lebih sedikit karena saya sudah ngomong secara teori ini yang dipilih. Kalau di pilihan ganda ya saya nggak akan beri cobaan 3 terus 3-3-nya benar gitu ya. Pokoknya intinya ada 3 metode tapi ini yang lebih disarankan secara teori. Kalau praktik boleh milih salah satu di antara ketiganya. Yang saya yakin mungkin kita akan lebih memilih yang ini. COGS to inventory. Itu sampai sini dulu ada pertanyaan. Jadi sudah ngitung NRV, bandingkan dengan cost, jurnalnya juga sudah ada. Oh iya, ini akun apa ya? Akunnya statement of financial position atau income statement? Kalau loss kan masuk, loss masuk apa? Income statement. Kalau ini? Sama kayak AFDA, masuk mana? AFDA masuk mana? Ayo, AFDA masuk laporan keuangan apa? Laporan keuangan, masuk laporan keuangan apa? Neraca atau laba rugi? Neraca. Berarti dia aset, liability atau equity? Kalau AFDA itu. Sisinya kredit, saldo normalnya kredit. Berarti aset, liability atau equity? Hah? Loh aset bukannya saldo normalnya debit? Enggak selalu. Wah ini menarik nih. Ada aset yang berarti ada aset yang dikredit. Apa aset yang dikredit? Itu Pak. Hah? Apa? Itu kan masuk di neraca ya. Tapi itu bukan liability atau equity ya. Itu yang namanya apa? Kontra aset. Jadi ini, oh itu ngawur ya. Kadang-kadang perlu juga gitu ya. Ini saudara-saudara masuk ke neraca tapi dia kontra aset. Kalau AFDA itu kontranya AR, ini kontranya apa? Inventory. Kalau pakai ini kan inventory langsung berkurang kan? Kalau ini enggak, inventorinya berkurang melalui allowance. Jadi di buku besarnya inventory itu tetap berapa? Di buku besarnya, di GL-nya, di T account-nya. Inventory tetap berapa kalau pakai loss yang ketiga tadi? Tetap 82. Tapi ada akun kedua namanya allowance to reduce inventory 12. Kalau pakai ini, inventorinya berapa di buku besar? Kalau pakai yang loss method yang pertama? 82 atau 70 kalau pakai loss method? 70. Kalau pakai COGS method? 70. Karena inventorinya berkurang di kredit. Kalau ini inventory tetap 82, jadi nanti tulisnya itu gini. Ya kayak AR lah. Inventory 82, terus di sini ada allowance. Allowance-nya berapa? 12. Berarti NRV-nya neracanya nanti kayak gini. Kalau pakai metode loss plus allowance. Kalau pakai metode loss dan COGS, itu inventorinya 82 ya, inventorinya 82 kayak gini ya. Inventorinya 70 ya. Kan dia langsung dikredit, ini 0. Enggak ada allowance-nya. Itu ya. Nah,
Kita kembali ke jurnal loss dan COGS tadi. Apa pengaruhnya jurnal pakai, ini pilihan lo ya. Jadi ini bukan mana yang lebih baik atau kapan kita gunain, itu terserah. Tapi itu tadi, kalau secara teori pilih yang ini. Kalau secara praktek monggo dipilih salah satu. Nah sekarang, apa akibatnya ke income statement? Kalau inventory kan masuk neraca berarti mau pakai loss atau COGS hasilnya sama. Inventory jadi berapa? 70, betul kan? Sekarang loss dan cost COGS itu kan masuknya ke income statement. Apa pengaruh ke income statement kalau saya pakai loss method atau COGS method? Laba mana yang lebih tinggi? Labanya loss method atau COGS method? Sekali lagi, kalau di neraca pasti sama, wong sama-sama inventorinya berkurang kok. Nah sekarang saya nanya, pengaruhnya ke income statement, mana laba yang lebih rendah? Pakai loss method atau COGS method? Coba ngawur lagi. Kok bisa sama? Sementara loss juga ngurangin sales. Berarti nggak ada bedanya dong di income statement. Masuk akal ya? Pak, mau dia loss atau COGS, dua-duanya di debit itu ngurangin revenue, Pak. Berarti angka net income harusnya sama. Tapi ada yang beda loh. Laba apa yang beda? Laba apa yang berbeda? Laba kotor. Laba kotor mana yang lebih rendah? Loss method atau COGS method? COGS method yang lebih rendah. Karena kan laba kotor itu dihitung dari apa? Revenue kurangi COGS. Ya. Jadi kalau pakai COGS dan loss, neracanya nggak masalah. Tapi income statementnya ada sedikit perbedaan. Net income-nya sama, tapi laba kotornya yang berbeda. Mana nih laba kotornya? Nih, gross profit-nya COGS lebih rendah. Ya. Karena COGS-nya naik. Awalnya tadi berapa? 108. Nah ini kita debit 12, berarti dia jadi berapa? 120. Sementara kalau pakai loss method, COGS-nya tetap, tapi di bawah ada tambahan loss. Intinya net income sama, tapi laba kotornya yang berbeda. Ada pertanyaan? Ini kalau pakai loss to allowance, ya. Inventorinya allowance 82, kalau yang tanpa allowance 70, ya kan? Itu aja. Kalau ke income statement apa bedanya? Ya membedakan antara loss atau COGS saja. Kan yang di debit tadi loss ya. Oke, sampai di poin ini ada pertanyaan. Ini melatih lagi nih. Melatih lagi supaya makin paham. COGS, cost dan NRV itu. Oke. Tahun 2021, setelah saya ngitung pakai, anggap aja pakai Vivo, inventory saya tahun 2021 itu endingnya adalah 82.000. Saya cari informasi NRV, ternyata ketemunya NRV-nya itu adalah 70.000. Berarti mau nggak mau inventory ini harus saya kurangi. Ya, inventorinya harus saya kurangi. Berarti jurnalnya 2021 gimana? Kita pakai loss to allowance ya. Loss to allowance berapa? Tahun 2021. 12.000. Ini jurnal 2021. Clear ya jurnalnya ya. Nah, berarti ya bukunya ini karena kita pakai metode allowance, inventorinya tetap 82, tapi
allowance-nya ada di sisi kredit sebesar 12.000 tahun 2021. Ya kan? Kecuali kita pakai loss to inventory, maka di sini saya kurangi 12.000. Jelas ya? Sampai sini jelas ya? Ternyata di tahun 2022 inventorinya belum kejual juga. Inventorinya masih ada di tangan. Di mana di tahun 2022 itu NRV-nya 74. NRV-nya 74. Ya. Berarti harusnya awalnya kan 2021 gini nih. 2021 inventory 82, allowance berapa? NRV-nya berapa? 2021 berapa? 70. Nah di 2022 inventory 82.000, NRV-nya berapa? 74. Betul? Berarti harusnya allowance-nya berapa? 82 kurang berapa biar dapat 74? Berapa? 82 kurang berapa biar dapat 74? Berapa? 8.000. Berarti saldo inventory yang 12 sekarang jadi berapa di 2022? 8.000. Berarti 12 dikredit menjadi 8.000 dikredit, itu berarti butuh jurnal penyesuaian dengan cara apa? Di sini 4.000-nya di nih. Itu ceritanya kenapa allowance-nya di debit di 2022. Jelas? Nah, kreditnya jangan membalik yang loss ini ya. Kan di 2021 ada loss. Kreditnya jangan loss yang dikredit, tapi namanya ini nih. Recovery of inventory loss. Jadi di 2021 ada loss. Di 2022 dia di recover walaupun cuma 4.000. Nah, nama akunnya recovery of inventory loss. Kenapa enggak loss yang saya taruh di kredit? Kenapa saya enggak balik aja jurnal ini? Jadi 2022 allowance to loss. Kenapa enggak gitu? Halo? Pertanyaan saya jelas ya. 2021 jurnalnya kayak gini. Kok 2022 enggak langsung saya kredit loss to apa tadi? To reduce ya inventory to NRV. Kenapa enggak itu aja yang saya kredit? Kok harus namanya recovery of inventory loss? Kenapa? Wah, PA-mu dapat A ya? Wah. Karena ini kan loss-nya tahun 2021. Udah di close, udah nol. Berarti tahun depan kalau loss-nya itu di recover, ya itu namanya bukan loss lagi, tapi recovery of inventory loss. Di mana ini sebenarnya akun apa ini? Ini sama dengan akun apa ini? Kalau loss yang ini kan other expense, ini sebenarnya other income. Gitu ya. Oke, sampai 2022 ada pertanyaan? Nah, di 2023 nih. Inventorinya tetap 82.000, belum terjual nih. Inventory apa ini ya? Alat berat mungkin ya. Kalau makanan nunggu 3 tahun nggak mungkin ya kan? Di situ dikatakan NRV 2023 adalah 83.000. Berarti berapa nih allowance-nya? Kita kan diminta buat jurnal ya. Berapa allowance-nya? Supaya ini jadi 83.000 bawahnya. Ini kan NRV-nya tuh. Ini NRV ya. Berapa allowance-nya biar ini jadi 83? Halo? Kayak nggak masuk akal ya? 82 jadi 83 kan kayak nambah gitu. Nggak mungkin ya? Ingat lagi loh tadi. Inventory itu disajikan berdasarkan apa? Mana yang lebih rendah antara apa? Cost dan NRV. Cost-nya berapa? NRV-nya berapa? 83.
Berarti harusnya disajikan berdasarkan cost. Berarti harusnya berapa ini? 82. Berarti allowance-nya berapa? 0. Berarti kalau di sini dia ada di kredit 8.000 di 2022, berarti di 2023 dia harus didebit lagi berapa? 8. Supaya ini jadi 0. Nah, itu tuh. Atau gini ya, ingat apa pedomannya. Enggak boleh recovery of loss itu melebihi loss pertama kali. Loss pertama kali tadi berapa? 12. Ini di recover 4. Nah, ini enggak boleh 9. Maksimum itu yang di recover adalah loss pertama kali yaitu 12. Atau kalau mau pakai cara saya menjelaskan di depan juga itu tadi. Enggak boleh ini 83 wong cost yang lebih rendah kok. Berarti allowance-nya harus 0. Kalau awalnya saldonya 8.000, dia jadi 0, berarti 8.000-nya di debit. Gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Ini contoh lain, tapi sebelum masuk contoh tadi sekali lagi saya mau pastikan. Clear ya? Oke. Ini contoh mirip kayak tadi. Cost-nya 188, NRV-nya 176. Cost 188, NRV 176. Ya. Berarti kalau saya mau sajikan kayak gini, saya hapus. Ininya 188, NRV-nya 176. Berarti allowance-nya harusnya berapa? 12.000. Berarti jurnalnya apa? Loss to allowance sebesar, itu tahun berapa sih? 2022, ini jurnalnya. Ternyata inventory ini di 2023 belum juga terjual. Dia masih ada di situ. Ya. Bahkan nambah di situ ya. Itu 194.000. Jadi selain yang 180 ada lagi inventory baru dibeli 194. NRV-nya di situ berapa? 187.000. Ini buku besarnya saya buat sekalian. Buku besar allowance per 2022 itu ada di kredit 12.000. Di 2023 inventory 194, NRV-nya 187. Berarti ini berapa nih? Betul ya? Berarti allowance-nya harus 7.000. Berarti kalau awalnya ini 12, di 2023 dia harus 7.000. Diapakan ini? Diapakan ini supaya jadi 7.000? Debit. Debit berapa? 5.000. Makanya jurnal tahun 2023 itu apa? Allowance di debit kan? Tuh apa? Recovery of loss, ya kan? Berapa? Nih. Makanya allowance-nya di debit. Decrease. Tapi net income-nya naik. Kok bisa net income-nya naik? Ini buktinya. Recovery ini kan other income. Di 2024 cost-nya 173. NRV-nya berapa di situ? Di 2024 NRV-nya berapa? 174. Lower of cost or NRV? Lower of cost or NRV? Saya nanya. Cost, berarti harusnya yang dicatat ini 173. Iya kan? Berarti lawannya harusnya berapa? 0. Berarti kalau awalnya itu 7.000, supaya dia jadi 0 di 2024,
maka harus ada jurnal apa? Ya kan? Debit 7.000. Jurnalnya gimana di 2024? Allowance to recovery berapa tuh? 7.000. Nih, berkurang dia, tapi net income naik karena ada recovery. Wes sisan 2025. 2025 cost-nya 182. NRV-nya 180. Berarti yang disajikan 180 ya? Ya nggak apa-apa. Berarti ini berapa? 2000. Saldo awalnya 0. Supaya dia bisa jadi 2000 di sini, berarti dia harus dikredit 2000, iya kan? Berarti jurnal 2025 gimana? Loss to allowance sebesar 2000. Ya. Begitu seterusnya. Tahun depan bisa jadi berubah lagi tuh. Entah recovery atau enggak. Ada pertanyaan dulu. Wah, udah diperdalam terus gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau tadi mulai naik hitung-hitung ya, ini agak slow bahkan agak turun. Teori dikit. Lower of cost NRV itu ada beberapa keterbatasan. Satu, ini melanggar prinsip apa nih atau asumsi apa nih? Chapter 2. Melanggar apa ini? Hah? Prinsip, asumsi atau constraint yang di chapter 2 itu loh, yang kualitatif karakteristik. Apa? Apa? Iya apa? Apa jawabannya? Expense recognition principle atau matching principle. Expense recognition itu ngomongnya gini, kalau ada revenue, expense-nya boleh diakui. Jadi expense atau loss itu harus ngikutin revenue, tapi ini katanya enggak. Kok bisa? Apa buktinya bahwa lower of cost or NRV ini tidak matching principle? Apa buktinya? Dia diakui waktu belum ada sales. Ada buktinya nggak di papan tulis yang saya tulis? Ada. Waktu saya bikin loss to allowance, ada penjualan nggak di sini? Kan justru karena barangnya belum terjual. Padahal biasanya kan COGS to inventory itu dibuat kalau terjadi penjualan. Nah ini COGS atau loss itu diakuinya nggak sama dengan pengakuan sales. Berarti nggak matching principle, tidak expense recognition principle. Ya. Lalu keterbatasan yang lain adalah kalau aset naik kayak NRV-nya recover ya, NRV-nya naik, itu justru diakuinya waktu sales. Ya, waktu terjadi sales. Tidak konsisten. Kadang pakai cost, kadang pakai NRV. Iya kan? Padahal katanya penyajian aset, liability, equity itu harus konsisten. Ini enggak konsisten. Apalagi? Ya konservatif. Ya. Net income rendah waktu ada loss, net income periode berikutnya itu cenderung naik. Kalau ternyata sales price-nya juga naiknya tidak begitu besar. Soal ini gampang apa susah? Kalau di level soal itu yang paling rendah kalau nggak salah ada pokoknya soal di buku. Kemarin ambil dari buku ya Tif ya. P itu problem. Secara level dia level paling mungkin dari 4 level dia level ketiga. 75% lah kesulitannya. Tapi saya tanya, sulit apa gampang? Sulit? Yakin tah? Coba hitung NRV yang A. Dari mana dapat 450?
Sorry. 450 ini kan berarti NRV-nya ketahuan 450 ya. Berapa, dari mana dapat 450? Dari mana NRV-nya 450? Kita punya selling 470. Ya. Sorry, selling price 450 tahun 2019, 500 di tahun 2020. Betul ya? Ini sama-sama selling price tapi ini tahun sebelumnya, ini tahun 2020. Ini apa 470? Dari semua yang kita sudah omongin tadi, 470 ini istilahnya apa yang paling relate tadi? Halo? Apa? 470 ini apa sih? Tadi ada COGS, ending inventory, ada goods available for sale, dan macam-macam yang sudah ditulis. 470 ini apa? Ya gimana mau ngerjain soal kalau nggak paham itu angka apa? Angka apa itu 470? Istilah yang relate dengan yang sudah kita pelajari. Ending inventory gitu ya. Oke. Sekali lagi 450 dan 500 itu sama tapi beda tahun. Cost to sell, cost to complete. Nah, NRV ngitungnya gimana? NRV ngitungnya gimana? Katalog selling price kurangi cost kan? Ketemulah NRV 450. 450 ini dibandingkan dengan 450 ini dibandingkan dengan cost. Costnya berapa? 470. Makanya lower of cost or NRV-nya 450. Oke, yang B. Berapa selling price-nya? 540. Berapa cost-nya? 110. Berarti 430, betul? 430 bandingkan dengan 450. Oh, lebih rendah 430. Ambil 430. Apa susahnya ini? Dia aja ngomong problem tapi mungkin karena banyak. Ya kan? Sesimpel itu kan ya? Coba perhatikan. Jadi jawabannya itu yang bawah ini. NRV-nya berapa? Oh ini. Berarti NRV-nya Anda bandingkan dengan cost. Yang mana di antara ABCD yang cost-nya lebih rendah? Yang mana di antara ABCD yang cost-nya lebih rendah? D ya. Makanya yang dipakai 960 kan? NRV-nya 1000, cost-nya 960, makanya yang dipakai 960. Yang lain ini NRV-nya yang lebih rendah. Jadi di drill terus ngitung NRV. Sudah jelas? Sudah ya? Oke. Sekarang tetap bahas NRV tapi topiknya agak berbeda. Inventory disajikan di neraca pakai konsep apa? Nilai inventory di neraca itu disajikan berdasarkan apa? Ini ya. Oke, tapi ada inventory khusus saudara-saudara yang tidak perlu membandingkan cost dan NRV. Dia sudah pasti pakai NRV. Saya ulangi ya. Setelan pabriknya, defaultnya inventory itu harus membandingkan mana yang lebih rendah cost atau NRV. Tapi ada inventory khusus yang nggak perlu membandingkan, sudah pasti pakai NRV. Apa itu? Ada dua ini. Ada dua. Satu, aset yang disebut sebagai agricultural asset, aset agriculture. Ya kayak pertanian, perkebunan gitu lah agriculture. Ya. Dua, mirip-mirip komoditas-komoditas agriculture tapi yang diperdagangkan oleh broker atau trader. Jadi anggap aja padi ya, lagi di apa? Lagi ditanam, lagi diolah, sudah datang orang ngomong gini, besok kalau kamu panen tak beli ya. Nah, ketika itu
dijual dengan cara sudah ada komitmen di depan untuk menjual ke saya, harga sudah ditentukan, itu yang disebut ini komoditas yang diperdagangkan oleh broker atau trader. Dua inventory ini tidak pakai LCNRV, tapi dia pakai apa? NRV tok. NRV tok, itu maksudnya. Ya sudah, NRV kita sudah sama-sama tahu ya, itu sales dikurangi cost untuk penjualan. Ya. Di sini ada nggak yang papa mamanya usaha perkebunan atau pertanian? Ada nggak? Kalau saya usaha apel, halo? Kalau saya usaha apel, pohon apel buat saya itu apa? Saya jualan buah apel. Pohon apel buat saya itu apa? Saya jualannya apel. Ya, saya tanam pohonnya, apelnya tumbuh saya petik. Pohon apelnya itu apa? Iya, aset yang mana? Hah? Terus buah apelnya juga aset, tapi aset yang mana? Baik pohon maupun buahnya, termasuk kalau saya pelihara ternak. Ayam itu yang dijual apanya? Bisa ayamnya, bisa dagingnya, bisa telurnya ya kan? Anggap aja yang saya jual telurnya. Ayam petelurnya itu jadi apa? Aset apa? Telurnya jadi apa? Kalau daging, ayamnya apa? Dagingnya apa? Itu harus diidentifikasi. Nah itulah makanya kita belajar yang namanya aset agriculture. Jadi aset agriculture itu adalah yang namanya ini saudara-saudara. Biological asset, tadi mungkin ini kelas pendalaman makanya paham gitu ya. Ada yang namanya biological asset. Jadi kalau tadi contohnya saya jualan apel, pohonnya itu disebut biological asset. Biological asset ini prinsipnya mirip kayak mesin. Kan kalau saya jualan produk, ada penghasil produk kan, keluar dari mesin kan. Mesin itu kan PPE, aset PPE. Nah kalau di sini pohon itu namanya bukan PPE tapi biological asset. Gitu ya. Waktu saya beli, ini ya, jadi biological asset itu tumbuhannya atau hewannya. Berarti kalau ayam, saya punya ayam, yang saya jual telurnya, maka ayamnya itulah yang disebut biological asset. Ya. Nah biological asset itu diukur pakai NRV. Ya fair value atau harga jual kurangi cost. Ya. Selisih antara NRV awal dengan NRV akhir itu bisa muncul gain or loss. Kalau yang tadi LCNRV hanya muncul loss, nggak ada gain tadi. Tapi kalau kita hanya pakai NRV itu bisa loss, bisa gain. Tergantung NRV-nya naik atau turun. Nah, kalau tadi pakai contoh saya pengusaha apel, pohon apelnya itu ini biological asset. Apelnya itu adalah ini. Jadi ada dua ya, aset agriculture itu. Satu, biological asset. Dua, agricultural product. Sama, baik itu biological asset atau produk agriculture, itu dihitungnya pakai NRV. Ya, dihitungnya pakai NRV. Nah, khusus untuk kalau ini berarti contohnya apa ini? Produk agriculture. Apa contohnya ini berarti? Kalau saya pengusaha apel berarti apelnya ya. NRV apel saat dia dipanen itu jadi cost. Karena apel itu kan inventory buat saya ya. Tapi saya nggak beli loh. Beda kalau saya toko buah. Ini saya petani apel. Pertanyaannya berapa harga pokoknya apel saya? Nah waktu saya panen NRV-nya berapa itulah cost saya.
Itu mirip kayak saya kalau jual buah, saya beli apel ke orang, itu kan cost saya ya. Kalau ini saya petani apel, waktu saya panen, waktu saya petik, NRV-nya berapa? Itu cost saya. Nah, lihat kasusnya nih. Apa biological asset? Apa produk agriculture-nya? Dari contoh ini. Apa biological asset? Apa produk agriculture-nya? Sapi itu apa? Biological asset. Produk agriculture-nya apa? Oke, itu ya dalam kasus ini ya. Milk atau susu itu adalah produk agriculture, sapinya itu adalah biological asset. Saya mulai operasi 1 Januari 2022 membeli ya biological asset 420 unit, harganya 460. Kira-kira jurnalnya gimana? Di sini nggak diliatin, makanya ayo kita buat. Jurnalnya gimana? Kita harusnya sampai maksimal 6:30 ya. Jangan keterusan jadi 7:30 gitu. Kecuali Anda pengen. Oke, jurnal waktu pertama kali beli, gimana? Wong udah diajarin loh nama asetnya. Debit, biological asset, kredit, cash. 460.000. Betul ya, 460. Oke. Di akhir tahun ya. Ya dari berbagai macam informasi ya, harga sapi sekarang untuk sapi yang setara yang saya beli itu mungkin tinggal sekian harganya. Ya. Ada bagian dari sapi mungkin dia bisa menghasilkan sesuatu malah turun, ini malah naik. Nah, intinya gini, dari informasi ini saya bisa simpulkan bahwa sapi yang saya beli pertama kali 460 sekarang di pasar bisa 493. Ini ada dua informasi ya. Kalau di total dia tetap naik nilainya. Intinya apa? Sapi saya sekarang per 31 Desember waktu saya beli 1 Januari itu nilainya sudah 493. Berarti biological asset saya kalau dibikinin di account awalnya 460 sekarang sudah jadi 493.800. Nilainya naik ya. Makanya, nah kalau ini ada jurnalnya harusnya. Makanya itu kemudian ya saya debit, selisihnya ini saya debit, itu kan ketemu 33.800. Muncul jurnal itu. Biological asset nambah sebesar 33.800. Nah, hafalin akunnya kalau terjadi gain or loss, unrealized holding gain or loss. Itu masuk ke income statement. Kalau dia di sisi kredit itu berarti other income. Kalau di sisi debit other expense. Itu dulu. Biological assetnya awalnya 460, sekarang di pasar naik loh. 493. Nah berarti kan buku besarnya naik tuh. Berarti kan dia harus di debit. Jelas ya? Susu tadi apa? Produk agriculture. Waktu saya panen, waktu saya perah, itu NRV-nya sekian. NRV-nya 36.000. Kayak ada buah apel, waktu saya panen itu harganya di pasar itu 36.000. Produk agriculture kan bisa buahnya atau di sini produknya adalah susu gitu ya. Itu 36.000. Nah ini harus dibikinin jurnal juga. Jurnalnya adalah seperti ini. Nah, ini yang tadi ya. Nah, jurnalnya ini. Ingat, produk agriculture kita, baik itu tadi susu, baik itu buah, baik itu mungkin apa? Hewan itu kulit, itu semua dianggap sebagai inventory. Jadi produk agriculture mirip inventory, biological asset mirip PPE. Iya kan? Biological asset mirip mesin kan? Nah berarti waktu saya panen atau waktu saya perah itu harganya di pasar 36, ya udah jurnalnya saya buat kayak gini.
persediaan apel, persediaan susu, atau persediaan produk agriculture, tuh sama unrealized holding gain or loss. Kita butuh info ini supaya tahu kalau inventory ini terjual, COGS-nya berapa sih? Buktinya nih, saya berhasil menjual 38,5, ya udah kayak biasa ya, AR atau cash to sales revenue, to COGS to inventory 36. Gitu ya. Ada pertanyaan? Berarti di tahun 2022 ini ada berapa total unrealized holding gain or loss? 36 ditambah 33.800. Berarti 69.000 sekian, ya kan? Satu unrealized-nya dari biological, satu dari produk agriculture. Ada pertanyaan? Apalagi yang perlu saya jelaskan? Oh iya, sekarang gini. Ada rantai yang hilang, transaksi yang hilang dari penjelasan soal ini. Apa kira-kira yang belum terjawab cara jurnalnya terkait biological asset atau produk agriculture? Ayo, coba. Apa transaksi umum yang terkait dengan entah itu sapi atau pohon apel, ya, yang di transaksi ini belum kelihatan gimana jurnalnya? Saya beli, tiba-tiba susunya saya perah atau buahnya saya petik. Padahal untuk bisa dapat buah, untuk bisa dapat susu, pohonnya harus saya pelihara kan? Susunya sapinya harus dikasih makan kan? Nah, jurnalnya gimana kalau saya beli makanan untuk sapi, beli pupuk untuk pohonnya? Di sini nggak diajarin, tapi coba di logika secara akuntansi. Beli pupuk deh. Debitnya apa? Kreditnya pasti cash. Debitnya apa? Hah? Maintenance. Apa? Saya beli pupuk. Kalau sapi, saya beli makanan buat sapi. Pokoknya biaya yang saya keluarkan untuk biological asset. Hah? Inventory. Kok bisa inventory? Berarti nambah susunya atau nambah buah apelnya gitu. Enggak loh, konsepnya inventory itu dicatat berdasarkan NRV-nya produk saat apa? Panen. Berarti kalau ada pengeluaran sebelum panen, nggak boleh jadi cost. Iya kan? Hanya jadi cost itu based on NRV saat dipanen. Berarti sebelum itu nggak boleh jadi cost. Berarti kalau nggak jadi cost jadi apa dong? Halo? Kalau nggak jadi cost jadi apa dong? Expense. Jadi semua biaya yang saya keluarkan untuk biological asset itu jadi expense. Beli pupuk ya expense, tergantung nama expense-nya apa. Biaya pupuk atau beban pupuk. To cash atau to AP. Gitu ya. Oke, sama yang terjadi dengan komoditas yang dipegang oleh broker atau trader. Kita masuk ke topik yang lain. Sebelum masuk ke topik yang lain yang tadi kan awalnya lower of cost or NRV. Terus yang kedua NRV to. Nah ini beda lagi nih. Jauh berbeda dengan yang nomor 1 dan 2. Makanya sebelum masuk yang ini ada pertanyaan dulu. Ini contoh untuk yang ke topik ini sering sekali saya pakai supaya lebih gampang dipahami. Ada barang pertama harganya 100. Ada barang kedua list price-nya 300. Ada barang ketiga list price-nya anggap aja 500. Kalau saya beli based on list price, ini saya keluar uang berapa? Teknik yang sudah kuno tapi selalu diusung, saya nggak tahu sekarang masih berjalan nggak teknik itu. Datang ke tokonya kan, Ko atau Cik, tak ambil yo tiga-tiganya, tapi 700 tok. Ada ya kayak gitu ya? Nek nggak gelem tak tinggal, sok-sok tinggal gitu padahal berharap dipanggil kan. Ya wes sini aja wes 700 wes 3 kayak gitu ya. Nah pertanyaannya sekarang, kalau itu yang terjadi,
harusnya bayar 900, tetapi saya keluarkan uang cuma 700, masalahnya kan saya harus bikin jurnal ya. Oke lah, cash di kredit 700, tapi inventory 1, inventory 2, inventory 3, itu kan harus saya beri nilai di debit. Berapa nilainya masing-masing? Masa saya tulis 100, 300, 500, padahal totalnya nanti jadi 900 kalau gitu. Ayo, gimana menentukan nilai inventory A, B, dan C atau 1, 2, dan 3 kalau uang yang saya keluarkan nggak sama kayak harga jualnya atau nggak sama kayak fair value-nya. Nah, saudara-saudara, itulah yang di sini disebut sebagai relative standalone sales value. Kasusnya sama kayak ini. Yang ternyata dikerjakannya sebenarnya mudah, matematika banget. Ya, kecuali jurnal ya. Ngitungnya gampang, pakai konsep proporsional. Berarti berapa nilai barang pertama? 100 per 900 kali 700. Barang kedua 300 per 900 kali 700. Itulah yang disebut relative standalone sales value. Harga 700 ini yang disebut sebagai lump sum price. Ya, bukan cost price. Kalau cost price ya 900. 700 itu yang disebut lump sum price. Kita lihat soal yang lebih sulit. Kita lihat soal yang lebih sulit. Ada developer beli tanah 1 juta. Dia mau bagi jadi, kalau di sini lots. Lots itu mungkin mirip kayak apa? Bukan cluster. Kalau lebih kecil lagi apa? Coupling. Nah, dia akan bagi jadi 400 coupling. Ya. Coupling-coupling ini punya ukuran dan bentuk yang berbeda, tapi diklasifikasi jadi 3. Ada coupling A, coupling B, dan coupling C. Jelas ya? Jadi beli tanah 1 juta dibagi jadi A, B, C, kelompok couplingnya ada 400 jenis coupling. Ketika dijual, maka dia harus mengalokasikan 1 juta ini ke masing-masing coupling. Dia menentukan coupling A itu berapa per unit, coupling B berapa per unit, coupling C berapa per unit. Ini yang kita lakukan pakai relative standalone price. Oke, coba lihat pelan-pelan ya. Tadi ada berapa coupling? 400. Ini diketahui di soal. Juga diketahui di soal, ini harga per unit. Ya, sales per lot. Ya, ini harga per unitnya. Sehingga kalau lot A atau coupling A yang 100 coupling tadi ya, kelompok coupling A yang 100 dikali 10.000, maka sales price-nya bisa 1 juta. Demikian juga yang B, 100 kali 6.000. Kalau di total itu ketemunya 2.500.000. Harga jualnya 2.500.000. Mirip kayak ini. Mirip kayak 900 di sini. Nah, carilah proporsi dari masing-masing nilai ini. Gampang. 1 juta bagi 2.500.000. Ini proporsinya. 600 bagi 2.500.000. Ini proporsinya dan seterusnya. Sampai di kolom relative sales value ada pertanyaan? Tadi costnya berapa? 1 juta. Nah 1 juta ini mau dia bagi ke masing-masing lots, ke masing-masing kelompok coupling. Ya sudah, proporsi ini dikali 1 juta. Sehingga cluster A, nah ini namanya cluster sebenarnya ya, ini coupling. Cluster A itu total cost-nya 400. Dari mana 400? Halo, dari mana 400? Dari mana 400.000 ini? 100 per 250 kali 1 juta. Sekarang saya nanya, 4.000 ini dari mana? Ini kalau ditotalkan harus 1 juta ya. Oke, sudah ketemu. Saya tanya, 4.000 ini dari mana?
Cluster A 400.000, padahal di dalamnya ada 100 coupling. Berarti per coupling harganya 400.000 dibagi 100. Jelas ya? Kolom paling kanan. Berarti kalau terjadi penjualan kayak di bawah ini nih. Cluster A terjual 77 coupling. Berarti sales revenue-nya berapa? 77 kali berapa? Kali 10.000, itu sales revenue. COGS-nya berapa? 77 kali 4.000. Ya kan? Jadi 4.000-nya pindah ke sini, 10.000-nya pindah ke sini, ke sales. Kita sudah tahu sales revenue, kita sudah tahu COGS, kita sudah bisa ngitung apa? Gross profit. Silakan, ada pertanyaan enggak? Jadi berangkatnya dari matematika yang proporsi, masuk ke konsep akuntansi, yang namanya gross profit itu adalah sales revenue dikurangi COGS. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Makanya saya katakan namanya aja yang canggih gitu. Relative standalone value, padahal sebenarnya ini main proporsi aja. Oke, isu yang lain. Lower of cost sudah, NRV sudah. Apa tadi? Relative standalone sudah. Sekarang yang keempat, purchase commitment. Purchase commitment itu seperti yang saya katakan tadi. Saya punya barang nih. Saya punya barang, kamu mau beli enggak? Wah, kalau beli sekarang Pak, mahal. Bisa enggak saya beli 2 tahun lagi, harganya yang kita setujui sekarang. Kalau sekarang mungkin harganya 10 juta, diperkirakan naiknya besok sampai 20, terus 2 tahun lagi, tak bayar 15 deh Pak. Kan belum tentu 20 juga Pak. Kalau setuju, itu namanya purchase commitment. Ya. Intinya, namanya aja purchase commitment ya, intinya gini. Si penjual itu tidak langsung ngasih inventory. Inventorinya masih di apa ini? Masih di apa? Masih ditahan. Sehingga waktu hari ini kita komitmen, waktu hari ini ada agreement, belum ada jurnal. Ya, belum ada jurnal, ya. Kalau itu material, maka dia harus masuk di notes. Ya, dia harus masuk di notes. Saya ulangi ya, kalau hari ini ada komitmen saya dengan Tiffany, mau transaksi 2 tahun lagi, belum ada jurnal. Tapi, coba lihat yang merah, tapi kalau harga yang tadi disetujui, harga kontrak, ternyata melebihi harga pasar, ya, harga kontrak ternyata melebihi harga di pasar. Jadi setelah 1 tahun berlalu, kan tadi mau beli 2 tahun lagi ya. Setelah 1 tahun berlalu, harga pasarnya turun terus. Padahal Anda sudah janjian 15 juta tadi. Walaupun saya perkirakan 20, Anda mau beli 15. Ternyata bukan 20 loh akhir tahun pertama, tinggal 12 juta. Anda sudah setuju 15 loh. Iya kan? Namanya aja sudah komitmen, kan yang dipegang komitmennya. Nah, itu berarti kita harus ngakuin yang namanya apa? Loss. Paham jalan ceritanya ya? Jadi ada barang mau dibeli 2 tahun lagi, yang 1 tahun lewat ternyata nilainya di pasar lebih rendah dari yang sudah disetujui. Anda sebagai pembeli pasti rugi. Tapi mau nggak mau Anda harus bayar sesuai harga komitmen. Itu yang mau kita lihat jurnalnya. Tahun, ini berarti sebelum tahun 2020 ya. Sebelum tahun 2020 ada kontrak untuk beli aset. Yang baru akan dieksekusi tahun 2020. Anggap aja ini tahun 2018 deh. Ingat di 2018 waktu terjadi komitmen belum ada jurnal. Ya. Eksekusinya 2020, janjian kita harganya 10 juta. Harganya 10 juta. Ternyata 1 tahun kemudian, tadi transaksi atau komitmen 2018.
Tahun 2019 harganya di pasar tinggal 7. Nah mau nggak mau apa tadi katanya? Tolong akui loss dan liability. Nah nama akunya diingat. Loss di debit, liability di kredit. Ya. Nama akunnya unrealized holding gain or loss masuk di income statement. Jadi other, dalam kasus ini berarti jadi other expense. Terus kreditnya namanya purchase commitment liability. Hutang biasa ini masuk di neraca. Ya. Dari angkanya bisa diperkirakan dong ya, 10 kurang 7 ya. Ada pertanyaan? Nah waktu tahun 2020, tadi janjiannya beli berapa? Mau beli berapa tadi? Berapa harga kontrak kita? 10. Ya Anda mau nggak mau keluarin 10, uang sudah komitmen kok. Tapi inventory Anda ya cuma 7 juta sesuai harga pasar. Ya. Jadi liability yang tadi diakui di sini itu dihapus di sini. Ya. Dihapus di sana. Nah kalau yang bawah ini sih, tadi kan ada 3 juta loss, liability 3 juta. Pemerintah bilang kurangi deh, dikasih hibah deh. Bukan 3 juta tapi tinggal 2 juta, jadi berkurang 1 juta. Nah jurnal ini dibalik, ya jurnal ini dibalik sebesar pengurangannya. Ya, sebesar pengurangannya. Ada pertanyaan purchase commitment? Jelas ya? Ya silakan. Oke, lihat petunjuk ini. Lihat petunjuk yang merah. Jadi pertanyaannya bagus. Pak, kalau ternyata berapa deh? Mau menentukan contohnya jadi berapa harga pasarnya di tahun 2019? 11 gitu ya? Pak kalau harganya jadi lebih tinggi dibanding kontrak, ada nggak diatur di yang merah? Ada nggak diatur di yang merah? Anggap aja 11 itu bertahan sampai 2020. Apakah saya bayar 11? Saya bayar berapa? Kan tetap 10. Oke, sekarang saya balik. Perlu buat jurnal nggak? Di 2019 waktu harganya jadi 11 juta. Ingat loh, aset itu nanti dicatat harus konservatif, ya kan? Jangan terlalu besar. Jadi nggak mungkin saya nyatat aset sebesar harga pasar. Uang kita sudah komitmen berapa? 10. Berarti nggak perlu bikin jurnal. Gitu ya, nggak perlu buat jurnal. Ya sudah berarti nanti kalau, nah sekarang kalau 2020 tetap 11, jurnal saya gimana sebagai pembeli? Jurnal saya sebagai pembeli gimana? Berarti merchandise inventory to cash ya tetap 10 kan? Iya kan? Tapi harganya 11 ya salahmu. Kamu mau komitmen dengan saya. Maksudnya saya nyalain penjualnya ya. Gitu ya. Oke. Ganti topik lagi nih. Sekedar mengingatkan yang apa? Cara ngitung COGS atau ending inventory. Ayo, yang periodik. Inventory awal ditambah purchase, ini namanya apa? Terus kurangi apa? Ending inventory. Ini ketemu. Dengan dapat COGS, dengan saya dapat COGS, kalau saya punya sales revenue, ada COGS, saya bisa ngitung apa? Gross profit. Gimana saya dapat ending inventory kalau periodik? Saya dapat informasi ending inventory kalau periodik dari mana? Kalau di soal ada ya. Kalau di praktek harus lakukan apa istilahnya tuh? Ngitung barang di gudang. Stock opnam.
Itu dulu konsepnya ya. Nah sekarang gini loh, kadangkala kita belum sempat stok opnam, terjadi bencana. Banjir lah, kebakaran lah. Mungkin saya punya gudang di sekitar Bromo itu ya, kebakaran gara-gara IO itu. Fotonya juga jelek katanya ya, udah gaya-gayaan jelek. Kebakaran, akhirnya apa? Apa yang terjadi karena kebakaran? Saya nggak bisa ngitung ending inventory. Karena saya nggak bisa ngitung ending inventory, apa hasilnya? Saya nggak bisa tahu. Karena saya nggak bisa ngitung COGS, apa hasilnya? Saya nggak bisa tahu gross profit. Lah terus gimana mau bikin laporan keuangan? Nah akuntansi memberikan solusi. Namanya apa? Metode gross profit. Jadi intinya gitu. Di sini kita mau ngitung ending inventory dan COGS, tapi dengan cara yang lebih asumsi. Tadi kan FIFO, average itu kan asumsi ya, tapi masih bisa dipertanggungjawabkan. Ini lebih asumsi. Loh Pak, saya nggak suka yang asumsi. Apalagi saya orang pajak Pak. Saya suka yang real. Ya sudah, cari sendiri real. Dari mana kamu bisa dapat ending inventory wong kebakar? Tak bantu loh pakai ilmu, pakai science. Nah ini namanya metode gross profit. Yang sebenarnya gampang, namanya aja yang sosokan canggih gitu ya. Nanti kita lihat ya. Namanya aja asumsi, berarti semua harus kita asumsikan loh ya. Wong kita nggak bisa ngitung aslinya kok. Nih, perusahaan ini punya beginning inventory 60.000. Taruh di sini 60.000. Punya purchase 200. Taruh di sini 200.000. Ya. Sales 280.000. Oke. Udah itu tok. Paling ini yang bisa saya hitung apa? Ini 260.000. Udah, ini tok yang bisa saya hitung. Karena nggak ada info ending inventory. Nah, dia bilang gini, kamu kan tahu biasanya kamu bikin atau jual barang itu kan kamu pengen dapat margin atau cuan berapa persen kan? Nah coba aja, coba diimplementasikan. Kamu biasanya jualan barang itu marginnya 30% gross profitnya. Ya, berarti ini 30% dari 280.000 gross profitnya. Berarti berapa tuh? 30% dari 280.000. Oh ini 84.000. Ya kan? Berarti kalau saya bisa dapat 84.000, saya bisa estimasi dong COGS saya. Berapa COGS saya? 280 kurangi X sama dengan 84. Berarti X sama dengan 196. Estimasi 196 di sini. Udah, case close. Berarti ending inventory bisa saya estimasi. Berapa? 64. Ini loh tujuan kita. Saya pengen nulis angka inventory di neraca, tapi saya nggak bisa ngitung. Udah deh diasumsi aja. Ketemunya angka berapa? 64.000. Segampang itu, hanya matematika. Jadi harus hafal urut-urutan apa? Ngitung COGS dan ending inventory. Ada pertanyaan? Jelas ya? Ini nggak ada jurnal. Ini belum ngomong jurnal, tapi intinya adalah membantu kita menentukan berapa ending inventory. Oke. Ini mungkin saya skip ya. Ini menentukan berapa persennya. Di sini kan sudah langsung diketahui 30%. Ini ada cara untuk menentukannya. Ya, saya skip. Termasuk ini juga cara menentukan persentase. Saya nggak akan nanya ini, ya, karena saya langsung ngasih diketahui, ya, diketahui berapa persen. Sekarang kita implementasikan lagi gross profit method ini. Saya hapus. Oke. Sini aja.
di sebelah kirinya. Kanan, sorry ya, sebelah kanan. Saya tulis ulang aja. Inventory awal, purchase, goods available for sale, ending inventory. Ini dikurangi dapat COGS. Nanti di sini ada sales revenue. Oke, di sini ini dikurangi dapat yang bawah gross profit. Oke, kita isikan angkanya ke situ. Inventory per 1 September 160.000. Purchase ditambah freight in. Itu kan nanti masuk di sini ya. Ditambah freight. Berapa tuh? 670.000. Betul ya? Ini jadi berapa? 830.000. Ya. Oh, sorry, ada purchase diskon segala ya. Berarti purchase dikurangi purchase discount itu jadi berapa? 640, 670 kurangi 12. 670 kurangi 12 berapa? 658. Iya. Ini jadi totalnya berapa? 818.000. Salesnya setelah dikurangi sales return itu ketemunya 930.000. Tahu ya? 1 juta kurangi 70.000, 930. Ini kan yang jadi pertanyaan nih. Kalau ini ketemu, COGS ketemu, gross profit ketemu. Masalahnya ini nggak bisa dihitung. Nah, tolong hitungin berapa ending inventory. Kalau perkiraannya gross profit itu 25% dikali sales. Dilihat aja slide berikutnya supaya nggak perlu ngitung. 25% dari sales. Ya. Itu 232.500. Ini 232.500. Ya kan? Berarti COGS-nya berapa? 930 kurangi berapa biar ketemu 232.500. Ini ya. 697 ya. Tulis di sini 697.500. Ya sudah, kalau sudah ketemu 697.500 ini bisa dihitung berapa ini? 120. Gampang Pak ya, bikin ngantuk. Ada pertanyaan? Pokoknya hafalin urut-urutan ini saudara-saudara. Anda kan nanti ngerjainnya pasti komputer dong ya, nggak mungkin pakai kertas buram gitu ya. Udah langsung dibikin aja ini isi-isi angka kayak cara saya tadi. Bisa ketemu satu-satu, ujung-ujungnya dapat ini, ending inventory. Oke, itu kalau 25% dari sales. Saya tulis ulang ya. Karena di sini ada pertanyaan kedua. 25% dari cost. Saya tulis ulang kayak tadi. Kurang baik apa nih? Sales. Salesnya berapa? 930.000. Ya kan? Inventory awal. Berapa? 160. Ditambah purchase dan kawan-kawannya. Purchase ditambah freight in kurangi purchase diskon. Berapa tuh? Kurangi purchase diskon. 658.000. Goods available for sale-nya berapa?
818.000. Nah, ini yang mau kita cari nih. Ketemu COGS. COGS-nya di sini, dapat gross profit. Gross profit-nya di sini. Oke, yang atas sudah. Yang bawah gimana caranya? Coba, jangan lihat slide berikutnya. Gimana cara memecahkan yang bawah? Maksudnya 25% dari cost itu 25% dari apa? Hah? Yang disebut cost ini apa? Kalau ini kan jelas dari sales, dari angka atas. Kalau ini dari apa? Cost ini yang mana di hitungan ini? Coba ditebak. Yang disebut cost itu dari mana? Hah? Goods available. Gampang dong ya, tinggal 25% dari goods available for sale. 25% dari 818 isi di sini. Apa iya? Gak apa-apa. Roderick berpendapat goods available. Yang lain? Saudara-saudara, yang disebut cost ini sebenarnya adalah COGS. Wah, Marcelo paham banget ya. Udah berapa kali? Kamu ketawa nanti kamu kena karma lah. Peace ya Marcelo ya, peace. Coba saudara-saudara lihat ya, 25% dari cost, gross profit itu 25% dikali COGS. Padahal COGS-nya nggak ada. Ya kan? COGS-nya kan nggak bisa dihitung ya. Terus gimana dong? Nah caranya matematika banget lagi. Ya. Gross profit ini katanya 25% dari COGS. Ya. Jadi X kurangi COGS ini 25%. Berarti 100%-nya yang mana? Halo? 100%-nya yang mana? Ini jago matematika semua loh. Mungkin akuntansi nggak suka, tapi matematika pasti jago. Kalau 25% dari COGS, 100%-nya yang mana? Ya COGS toh. Iya enggak? Berarti kalau X kurangi 100% dapat 25, berarti ini berapa persen? X kurangi 100% dapat 25, berarti ini berapa persen? 125. Berarti case close, kita bisa ngitung. Berarti gross profitnya dikali sales berapa? 25 per 125. Udah ketemu. Berapa tuh? 25% per 125. 20% dari sales. Ya kan? Berarti ini nanti 20% dikali 930.000. Wis, langsung cari aja. Berapa? 20% dari 930. 186. Iya. 186. Berarti COGS-nya berapa? Betul ya? 186 ya? Salesnya 930 berarti ini dapat 744 COGS. Kalau COGS 744, berarti berapa ending inventory? 744 kurang 818, ini ya? 74. Jadi intinya, poinnya apa? Kita nggak bisa ngitung kalau ini bukan persentase dari sales. Harus persentasenya dari sales. Nah caranya ya pakai cara matematika tadi sehingga ketemu persentasenya itu adalah 20% dari sales. Paham ya? Udah. Yang belakang nggak usah dilihat, pokoknya sampai metode gross profit. Tolong Marcelo buatin apa? QR.